Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar galbay di pinjol uku. DC dari pinjol uku ini keluar kondar. Ya, wow, ini ngeri-ngeri sedap banget ya. Yang ini ngeri-ngeri sedap banget bagi nasabah dari pinjaman online Uku. Ini ya harus waspada ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online Uku. Karena gue baru saja dapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, yaitu di Tools Pinjol. Sekaligus dia ini adalah seorang dari nasabah dari pinjaman online Uku. Dia mengaku katanya itu dia ke DC-nya dari pinjaman online Uku menagih utang di luar kondar. Wow. Wow, bagaimana ceritanya dan bagaimana bukti-bukti nanti akan gue tampilkan di layar gue sebelah sini ya, nanti akan gue tampilkan. Dan bagi teman-teman yang saat ini baru saja menonton ataupun bergabung di dalam channel YouTube Tools Pinjol ataupun yang baru saja menonton di channel YouTube Tools Pinjol, silakan kalian bantu support channel ini agar cepat berkembang dengan cara kalian itu klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli kepada masyarakat di luar sana mengenai pinjaman online, silakan kalian share saja link konten dari channel YouTube Tools Pinjol. Ya, jadi buat teman-teman juga yang saat ini menonton juga, apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online ataupun DC lapangan, silakan kalian ketikkan di dalam komentar ataupun kalian bergabung di dalam grup Telegram gua. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke topiknya. Ya, di sini nanti akan kalian lihat di sini screen layar recorder dari curhatan salah satu nasabah pinjaman online Uku ataupun dari grup Tulis Pinjol. Oke, di sini akan gue tampilkan. Oke, di sini kita akan sudah gue tampilkan di sini ya videonya ya. Bentar, gue sambil ngudut ya. Nah, di sini kalian bisa baca saja sendiri ya laporannya seperti ini. Dan sini banyak ya. Jadi dimohon buat teman-teman yang saat ini menonton video ini, tonton sampai selesai ya. Jangan setengah-setengah, jangan skip-skip biar kalian tuh paham dan mengerti. Oke, di sini laporannya seperti ini ya. Pertama, dia curhat seperti ini. Ini yang gue blok sini ya. Yang gue blok tulisannya tuh seperti ini. Kakak, maaf mau tanya, itu yang bawakan emang nama saya, tapi yang atas itu kok nama teman saya. Yang pengen saya tanyakan ini kan kiriman dari teman saya, padahal nomor dia nggak saya jadikan kondar. Terus itu cat yang atas itu pau tagihan teman saya, pau bukannya. Nah, di sini gambar screenshot tagihan utang. Desanya ini menagih melalui via SMS. Ini seperti ini, kalian lihat. Seperti ini. Jadi di sini kan gue ceritakan dulu ya. Nah, di bawah ini, bener kelihatan gak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Segini aja ya. Di bawah ini tuh nama dari bukan dia ya, temen dia. Nah, yang atas ini yang atas ini dia sendiri, tapi yang bawah ini itu temen dia ya. Jadi screenshot ini isi SMS dari DC pinjaman online Uku ini kiriman dari temennya, bukan dari nasabahnya ya. Jadi temennya ini mengadukan atau melaporkan kepada orang yang bersangkutan yang memiliki utang. Seperti contoh gini, weh bro nih ada DC yang lagi gua nih di pinjaman ini nih gitu. Lalu si temennya ini mengirimkan sebuah screenshot. Ya, screenshot isi tagihan seperti ini. Ya. Nah, terus lagi menurut pengakuan dari nasabah dari pinjaman online Uku, dia ini mengaku bahwa nasabah ini dia tidak mencantumkan nomor ini temannya ini di kontak darurat. Tidak, bro. Nah, di sini curhatannya seperti ini. Jadi ya,
Si temannya ini tiba-tiba mendapatkan sebuah tagihan utang yang mengataskan nama temannya. Lalu temannya ini melaporkan. Ya, si nasabah ini kaget dong. Jelas kaget. Si temannya ini dia tidak mencantumkan nomor dia di kontak darurat, itu kok kena ditagi. Itu loh yang jadi pertanyaan. Padahal dia ini ya memiliki tagihan ataupun keterlambatan di sebuah aplikasi pinjaman online UKU itu baru 8 hari. Baru 8 hari DC-nya nagih di luar kontak darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, nasabah ini mengaku dia itu memiliki tagihan utang itu sebesar Rp600.000. Punya utang Rp600.000, keterlambatan 8 hari, tapi desanya menagih di luar kontak darurat. Dan ini buktinya seperti ini ya. Dan ini menurut pengakuan dari salah satu nasabah ataupun dari anggota grup Telegram gua. Oke, di sini kan kita lanjut lagi ke bawah ya curhatannya ya. Di sini ya sudah jelas ya, tadi kan gue udah ceritain juga. Di sini nasabah ini mengaku juga. Nah, di sini yang gua blok tulisannya, nasabah ini mengaku ya temennya ini yang bukan kondar, yang kena teror itu DC dari pinjaman online UKU itu terus-terusan ya menagih utang, mengganggu si temen dari nasabah ini ya dengan cara telepon, SMS dan lain sebagainya. Ya jelas dong temennya nggak tahu apa-apa, tapi dia kena ditagih, kena diteror. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gak kebayar, gue cuma sarankan hati-hati. Hati-hati apabila DC-nya nagih di luar kontak darurat ataupun di luar kontak darurat ya. Nah, terus lagi ya, kita scroll ke bawah lagi curhatannya. Nah, di sini ya, bentar. Tes. Nah, di sini. Ini ya screenshotannya seperti ini. Ya. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah, nanti akan gue jelaskan juga. Di sini kalian lihat-lihat dulu ya curhatannya. Nah, di sini bentar. Bentar, mana ya? Nah, ini nasabah itu mengaku ya, dia memiliki tagihan utang Rp600.000. Rp600.000 ya mungkin orang-orang kita ini ya nominal kecil bro, nominal kecil, tagihan utangnya kecil banget, nggak sampai setengah juta ini mah ya, nggak sampai 1 juta, tapi DC-nya nagihnya di luar kontak darurat. Wow. Oke, di sini akan gue stop ya video screen recorder karena gue mau jelaskan. Ntar dulu ya. Nah, kalian tadi sudah melihat ya bahwasanya pinjaman online UKU dia menagih di luar kontak darurat. Lalu pertanyaannya ini, apakah pinjaman online UKU dia ini statusnya ilegal atau ilegal ya? Pinjaman online UKU itu statusnya legal bro, bukan ilegal, tapi ilegal dan diawasi oleh OJK. Tetapi kenapa kok dia bisa nagih di luar kontak darurat? Dari manakah DC ini mendapatkan akses ya nomor teman dari nasabah yang bukan kontak darurat? Ini pasti kalian akan bertanya-tanya dalam diri kalian, kok bisa ya gitu dong ya. Di sini gue akan sedikit beransumsi saja ya. Di sini gue asumsi gue doang ya. Sebelum itu nasabah dari pinjaman online UKU setelah dia curhat, gue menanyakan jauh lebih dalam. Yang pertama gue tanya, dia memiliki beberapa aplikasi yang dia telat bayar ataupun gagal bayar ya. Ops, di situ dulu gue stop ceritanya. Gue akan balik dulu ke cerita awal ya. Gue sudah mengecek
perizinan dari aplikasi pinjaman online Uku itu ternyata tidak ada yang namanya akses kontak. Catat ya, itu tidak ada bro. Kalian mungkin bisa cek-cek saja sebelum kalian install, ada di Play Store detail dari si aplikasinya ini. Aplikasi ini minta perizinan apa aja, tapi setelah gue cek itu tidak ada yang namanya perizinan akses kontak ya, ataupun buku telepon, itu tidak ada. Yang kedua, gue sudah cek, gue coba sudah install, lalu gue mau lihat permission dari aplikasinya ini apa aja yang diminta, perizinan apa saja yang diminta. Ternyata tidak ada yang namanya akses kontak. Tuh ya poinnya. Kita lanjut lagi ke cerita yang tadi gua sudah jelaskan. Ya, gua menanyakan kepada nasabahnya ini mengenai dia punya dia punya tagihan utang di aplikasi pinjol mana aja. Ternyata si nasabahnya ini memiliki tagihan utang pinjaman online itu, menurut keterangan dari nasabahnya ini, itu sebanyak 7 aplikasi ya. Dia memiliki 7 aplikasi yang saat ini telat bayar. Nah, segitu ya. Terus menurut keterangan dia ini, nominal total tagihan utang di 7 aplikasi ini itu totalnya 7 juta rupiah. Ya, 7 juta rupiah. Nah, dia memiliki keterlambatan itu di aplikasi Uku, Akulaku, Julo, Ada Kami, Watas dan juga Samir. Tetapi di sini ya, gue juga cukup curiga di sebuah aplikasi pinjaman online Akulaku. Ya mungkin ini asumsi gue aja ya. Mungkin kalian yang bahas Akulaku kemarin, gue sudah bahas tentang ya aplikasi dari Akulaku. Di sini gue sempat curiga juga kepada Akulaku. Mungkin saja si pinjaman online dari Uku itu bekerja sama ataupun berafiliasi ataupun satu pohon dengan pinjaman online Uku. Satu pohon pinjaman online Uku dengan Akulaku. Itu yang menjadi selalu ada di pikiran gue ya. Mungkin seperti itu ya, karena dalam aplikasi pinjaman online dari Akulaku itu ada yang namanya perizinan buku telepon. Tetapi gue sudah menanyakan dari pihak Akulaku bahwa perizinan kontak buku telepon itu bukan untuk mengakses semua isi kontak. Ya, itu menurut keterangan dari Akulaku. Tetapi di sini ya, buat teman-teman, kalian gak usah pusing, gak usah ribet banget mengurusi hal itu. Mengurusi masalah pinjaman online, desanya nagih di luar kontak darurat, dari mana didapat. Ya memang ini sedikit membingungkan bagi kita semua. Sedikit kita bikin kaget gitu, karena pinjaman online, satu, dia tidak ada izin akses kontak buku telepon. Yang kedua, dia tidak dia tuh status aplikasinya legal, tetapi dia bisa nagih di luar kontak darurat. Ini yang menjadi pertanyaan banget, yang membuat Anda tuh pusing mikirin ini ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini mengalami telat bayar ataupun gagal bayar, sebelum Anda telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal khususnya ya, itu kalian sudah mempersiapkan mental kalian. Mental apa saja yang disiapkan? Yang pertama, ketika DC menagih utang. Kedua, ketika DC mengancam dan juga meneror kalian. Yang seterusnya, ketika DC menagih di nomor tempat kantor kalian bekerja ataupun di kontak darurat. Dari semuanya itu kalian sudah persiapkan matang-matang untuk mengelola mental kalian ketika itu terjadi. Ketika itu terjadi, kalian sudah mengelola mental kalian, sudah melatih mental kalian. Itu kalian gue rasa ya, itu tidak akan cemas, khawatir, takut dan lain sebagainya. Asalkan kalian tuh paham mengenai pinjaman online, baik itu ilegal ataupun legal. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, insya Allah kalian sudah bisa mengelola mental kalian. Ya, biasanya kayak gini yang gue sering temui, orang yang tidak bisa mengelola mentalnya itu orang-orang yang belum
tahu tentang pinjaman online ataupun belum mengetahui pinjaman online ataupun DC-nya. Ya, itu yang gue ketahui dalam grup gue sendiri. Ya, jadi buat teman-teman solusinya, kalau sudah DC-nya ini sudah keluar kondar, ya sudah keluar kondar dan mempermalukan kalian, gue sih kalau kayak gitu itu gue stop bayar, gue nggak mau bayar lagi. Seperti itu. Bayangkan saja Anda minjam di sebuah perusahaan pinjaman online legal, tapi mereka menagihnya dengan cara-cara ilegal. Cara-cara itu bergaya ilegal. Ya, bayangkan saja bro. Ya, mendingan kalian, kalau gue sih ya gue stop bayar. Gue nggak mau bayar bro kalau kayak gitu. Ruginya double. Udah bayar bunga, bayar tagihan, diancam-ancam, di ini itu dan lain sebagainya. Ruginya double bro. Ya. Jadi apa perlu kalian tuh untuk bayar? Ya. Kalau gue sih gue nggak mau bayar bro. Nah, solusi yang terakhir ya di sini buat temen-temen yang mengalami hal yang serupa seperti ini, itu tadi solusi yang pertama gue sudah jelaskan, dan ini solusi yang terakhirnya. Ya, ingat, ketika kalian mendapatkan seperti itu, kalau cara gue sendiri, gue menghimbau ataupun memberitahu kepada si orang itu ataupun si kontak darurat ataupun orang yang di luar kontak darurat, gue menghimbau bahwasanya itu bukan gua. Itu adalah penipuan yang mengataskan ya nama gue sendiri dan bermodus tagihan utang pinjaman online. Suruh orang itu memblokir nomornya dan jangan pernah merespon apa-apa. Ya, ingat bagi kontak darurat ataupun orang yang bukan kontak darurat, ketika kalian ditagih, itu kalian gak usah merespon apa-apa. Alasannya kenapa sih nggak harus gua respon? Karena ketika kalian merespon sedikit saja dari DC pinjaman online, itu kalian, orang yang bukan sebagai peminjam, itu nantinya akan terus-terusan diganggu. Baik itu siang, malam, sore, dan seterusnya, itu kalian tuh akan diganggu aktivitas kalian, baik itu melalui telepon, chat, SMS, pokoknya ya alat elektronik lainnya lah. Pasti kalian akan diganggu sama DC-nya ketika kalian tuh merespon pesan dari DC perihal tagihan utang pinjaman online. Dan sebaliknya juga bagi nasabah yang saat itu mendapati hal yang seperti apa yang ada di video ini, yang gue sarankan terakhirnya poinnya adalah tadi gue sudah jelaskan, jangan pernah merespon apa-apa, jangan pernah membalas apa-apa. Ya, jadi gampang sebenarnya bro solusinya. Yang pertama tadi gue sudah jelaskan, harus bisa mengelola mental kalian, memahami tentang pinjaman online ataupun DC dari pinjaman online legal. Itu bagaimana aturannya, bagaimana SOP-nya. Kalian harus paham dulu. Ketika mereka sudah melanggar aturan, mungkin kalian akan tahu apa yang kalian harus lakukan. Ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman, ini sebenarnya informasinya agak sedikit dakdikduk ya bagi teman-teman yang saat ini masih proses ya tahap meminjam ataupun tahap untuk detik-detik mau telat bayar. Ini kalian tuh harus hati-hati. Ya, itu kalian harus hati-hati banget. Dan bagi teman-teman ya, apabila kalian ingin curhat ataupun ingin mencari informasi tentang pinjaman online, silakan kalian join saja di grup Telegram di Tools Pinjol. Itu linknya ada di deskripsi. Yang kedua, bagi teman-teman yang saat ini mau belajar ataupun mencari informasi tentang DC lapangan, pinjaman online dan lain-lainnya, itu ada di halaman website gua. Kalian tinggal klik saja linknya, link websitenya, ataupun kalian bisa cari aja di Google Tools Pinjol. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja video yang gue sampaikan. Mungkin nanti ada video lanjutannya, karena kalau gue bahas lebih jauh nantinya durasinya akan panjang banget.
Jadi mungkin ini saja videonya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini menonton. Ya, semoga bermanfaat, semoga kalian saat ini yang tadinya belum tahu setelah nonton ini menjadi tahu dan mengerti. Ya, jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja menonton sampai selesai video ini, terima kasih banyak udah mendukung dan sudah mensupport channel ini sudah 1000 subscriber. Terima kasih banyak banget ya bagi para pensupport dari ya orang-orang yang saat ini mendukung konten channel edukasi dari pinjaman online yang bernama Tools Pinjol. Ya, terima kasih banyak banget ya bagi teman-teman yang saat ini sudah mensupportnya. Ya, mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.